Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyyah faja'ala minhum a'immatal listikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah ingkang kula hormati, wabil khusus sa'adatil kiram, para masyayikh dumateng pondok pesantren menika, pejabat pemerintah, wabil khusus Sohibul Bait Mbah Yai Masruhin beserta keluargi, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus ingkang tergabung dumateng perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika adalah dalu yang sangat bersejarah yang akan dicatat oleh anak cucu kita 100 tahun yang akan datang sebagai salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan barisan dalam perjuangan kebangsaan, keagamaan, membela agama, membela negara, bangsa, dan membela mensucikan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Keuntungan sampun dicari di dalam perjuangan ini, tetapi keuntungan mangke wonten dumateng akhirat saka Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged istiqomah, diparingi hidayah dumateng Gusti Allah. Sebab di masa-masa seperti ini itu dalilnya cuma satu, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah illa man hadahullah. Sing selamat iku sing dipahi petunjuk maring Gusti Allah, sing ora dipahi petunjuk maring Gusti Allah walau pinter dhuwur ilmune nganti tekoning langit gak akan bisa mengerti. Ini dari Allah. Milo perjuangan ini biarkan mengalir biqudratillah wa bimasyiatih, dengan kersane Gusti Allah, boten usah dipaksa-paksa. Insyaallah niku Gusti Allah kan ngatur sedayane. Niki pun waktose kok dibongkar-bongkar sedaya nang Gusti Allah sampun waktose, karena dunia niku sampun tuwe. Dunia niku sampun sudah tua, jadi sudah mulai beres-beres. Jadi sebuah segala dan semua rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, khususnya orang Yahudi, itu adalah akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sholawat dan salam monggo kula aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan dados umat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mangke pelantikan, mangke sesampune pengaosan margi niki Gus Jamil niku maksih wonten dumateng perjalanan. Kula mung ngisih kangge ganjel mawon. Kangge napa mengisi kesenggangan waktu saderengipun pelantikan. Nyuwun sewu Kyai kula wonten dumateng inggil panjenengan ngantep. Nggih Mbah nggih. Muslim Mbah Baidowi niku rati tepi saking Kebumen tapi kula pikir ki ambake gadah garwa teng mriki malih. Biasanya nek potongan kados Mbah Baidowi ini biasanya bojone kathah wanian biasa. Mboten kathah nih Bang, setunggal mawon. Berarti kecing niki tiyang. Para sedherek, para sedulur, kalian itu adalah bangsa besar. Kalian itu adalah bangsa besar. Kebesaran bangsa dan leluhur kalian itu sudah tertoreh dalam sejarah. Kebesaran Nusantara itu bukan kebesaran omong kosong, bukan kebesaran mitos, bukan kebesaran dongeng, tetapi betul-betul kebesaran yang tertulis di dalam sejarah historikal. Panjenengan itu bangsa besar. Kiainya panjenengan tuh kiai-kiai besar. Ulama panjenengan bukan ulama sembarangan. Jadi mohon maaf, ulama Jawa Timur, kiai Jawa Timur, ulama Indonesia jangan dibandingkan dengan Ba'alwi. Tidak ada apa-apanya itu Ba'alwi. Nggih napa mboten? Para sedherek, para sedulur, kalian tuh bangsa besar. Para ulama kalian itu sering menjadi panutan di negeri Haromen. Dari mulai Syekh Yusuf Al-Maqassari, termasuk Kyai Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Muslih Meranggen, Mbah Yai Soleh Darat, Syekh Junaid Al-Batawi jadi guru besar wonten dumateng Haromen, Syekh Yasin Padang, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab. Ratusan ulama-ulama Nusantara itu pernah menjadi panutan ulama besar wonten dumateng tanah haram. Niku para sedherek, para ulama-ulama Indonesia itu derajatnya, para sedherek, para sedulur, itu derajat sampai mencapai satu kajian tasawuf yang tinggi sing disebute nopo, yaiku adalah min jumlatil aulia. Para wali niku wali bener, ora wali Ba'alwi ora. Lek Ba'alwi ku nyebutaken wali sedaya wali kabeh. Nganti ana enek wong sing gak bisa ngaji disebute wali. Waleni nopo? Dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Setiap ada orang Ba'alwi meninggal wali kutub, wali kutub. Padahal di dalam sejarahnya itu adalah orang itu bukan termasuk orang yang istimewa di dalam keilmuan, bukan termasuk orang yang istimewa di batang amal ibadah, bukan termasuk orang yang istimewa di dalam strata sosial, tapi begitu mati haul wali kutub. Niki kutub nopo? Kutub selatan nopo? Iki sampean aja niru Ba'alwi, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Nganti seolah-olah masya Allah Ba'alwi ku gampang dadi wali. Nek wong Madiun susah dadi wali, sepinter-pintere Madiun gak akan jadi wali. Tapi nek Ba'alwi bagian bodoh, salate bilang belentong dadi wali. Jawab siji, opo ndasmu gundul. Nggih napa mboten?
Lo apa sebabnya di Ba'alwi itu banyak wali? Sebabnya ada seorang oknum Habib mengatakan bahwasanya di Hadramaut di Tarim itu tidak sekali-kali ada seorang Habib yang keluar kumisnya kecuali diangkat wali, jadi oleh Allah diangkat jadi wali. Pantesan mawon iku syaratnya dadi wali bagi Ba'alwi ku gampang. Nopo medal kumise. Lo berarti ki sing metu kumise kabeh wali kabeh niku. Niku Gus Khairin iki dereng dados wali niku, waline wali setengah niku. Lho sing ana jenggote berarti wali kutub, jenggote panjang berarti kutbul aktab. Ndasmu iki dagelan apa agama ki? Nggih napa mboten? Ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, betul itu sangat menyesatkan, memframing mereka seolah-olah sangat luar biasa. Maka dari itu para cerek, para sedulur, saya harapkan di batang masyarakat Indonesia dan Madiun jangan terbawa arus oleh framing siapapun, termasuk Ba'alwi akan kebesaran mereka dan menginjak-injak kita dalam data sejarah. Justru yang besar adalah bangsa kita. Kenapa badan? Justru sing besar niku bangsane panjenengan. Panjenengan itu bangsa besar. Rumiyin para cerek, para sedulur, pada waktu abad ke-14, abad ke-15 Masehi, seluruh dunia mencari Indonesia. Mana Indonesia? Mana itu Indonesia? Mana Nusantara? Kenapa sebabnya Indonesia dicari? Karena dawuh Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu sudah menceritakan tentang satu bangsa yang diperkirakan bangsa itu adalah Indonesia. Yang menafsiri adalah para ulama, merujuknya kepada Indonesia. Ada yang berdasarkan satu kajian yang sangat luar biasa bahwa Ka'bah niku pojoke ono papat, ono Ruknul Aswad, ono Ruknul Yamani, ono Ruknul Syami. Nek Syami, Ruknul Syami menuju pojoke garis wonten dumateng negara Syam, nek Yamani wonten Yaman. Para cerek, para sedulur, ingat nek kula ngomong Yaman sanes Hadramaut. Jadi sampean dari Ba'alwi aja GR dhisik. Jadi menungso GR nemen. Zaman Kanjeng Nabi niku para Rasul, Hadramaut Tarim itu bukan Yaman. Hadramaut itu masuk di dalam Yaman itu ketika abad ke-19. Jadi pada waktu hadis Kanjeng Nabi ngendika Allahumma barik li Syamina wa Yamanina, ya Allah berkahi kami, berkahi Syam kami dan Yaman kami. Kanjeng Nabi mendoakan untuk Yaman, itu pada waktu itu tidak termasuk Hadramaut dan Tarim. Kenapa? Sebab Hadramaut dan Tarim ketika itu belum termasuk Yaman, sedangkan Ba'alwi asalnya bukan dari Yaman asli tapi dari Hadramaut dan Tarim. Ising bumi model kados ngeten iki kudu ake maca sampean. Kudu ake maca ke wong NU, kudu ake maca ben ora digoroi terus. Iki biasa sing digoroi, gelem digoroi niku sungkan maca, males maca. Sing dadi kiai ya males mutolaah niku tregepe nung kawin tok terus. Tregep nemen kawin tok kowe. Lho aku ora ngrasane wong sing guyu ngrasa dhewek kok. Para cerek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Itu para cerek, para sedulur. Kanjeng Nabi sudah mengatakan 1500 tahun yang lalu tentang masalah daerah Nusantara. Ya ma'asyiral ashab, wahai sahabat-sahabatku. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ada satu daerah tidak dekat dari daerah ini, juga tidak jauh dari daerah ini. Daerahnya adalah daerah Bahriyah, daerah lautan, berpulau-pulau. Banyak pantainya, di situ adalah surga dunia, semuanya ada di situ. Yang tidak ada di negara lain, di daerah lain, di situ pasti ada. Kekayaannya sangat luar biasa, dan luar biasanya lagi di sana akan melahirkan jutaan banyak ulama-ulama saya, dan masyarakatnya mencintai saya dan saya mencintai mereka. Pripun Kanjeng Nabi boten demen, boten sayang teng panjenengan. Wong panjenengan digoroi ning Ba'alwi kindel mawon, sayang nemen niku. Ning aku ben ningali sampean nggih sayang nemen ku model kaya ki kok digoroi. Wis dadi kiai mondok 19 tahun ya percuma ilmu kemana digoroi dihapusi teng Ba'alwi, ya Allah. Nggih napa mboten?
syukur ngaku dewek ta syukur. Biasanya gak ene sing ngaku biasa. Para sedherek para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para sedherek para sedulur, catatan ini kemudian dicatat di benak orang, termasuk di negara Eropa pada waktu terjadi Renaissance. Renaissance paham napa mboten Bu? Gak paham? Ya wis gak usah dipikiri kali dirongone Pak. Model kayak Renaissance opo wong aku gak ngerti artinya Renaissance opo kok. Para sedherek para sedulur, kebangkitan Eropa akibat daripada pengenalan bercampur baur berasimilasi dengan teknologi Islam ketika itu setelah zaman peradaban Spanyol itu, setelah Renaissance, maka orang-orang Eropa kemudian para sedulur menemukan satu riwayat hadis dari Kanjeng Nabi, ada sebuah daerah di mana daerah itu sangat kaya raya, di mana daerah itu adalah merupakan berlian bagaikan mutiara di tengah-tengah bumi atau di tengah-tengah lautan. Sorga dunia di situ ada semua, kekayaannya sangat melimpah, bakal menjadi rebutannya orang seluruh dunia, dan banyak melahirkan para ulama Islam, dan mereka umat Kanjeng Nabi sayang kepada mereka dan mereka juga mencintai Kanjeng Nabi. Iku para sedherek para sedulur, sing pertama kali goleki sapa? Sing pertama kali goleki niku adalah Inggris. Mengirimkan ikono bala tentaranya, memiliki ekspedisinya, yaitu adalah seorang yang disebut dengan Christopher Columbus. Keluar dari ekspedisi, cari itu yang satu daerah yang disebutkan oleh Muhammad, mana daerahnya, dan kalau bisa kuasai itu. Jadi imperialisme itu bisa jadi dasarnya di antaranya. Begitu Columbus mencari mboten ketemu, malah nyasar-nyasar kepanggil kali nopo, kali Amerika, menemukan Amerika. Maka para sejarawan mengatakan kalau seumpama tidak ada isu Indonesia, kalau tidak ada isu Nusantara, niscaya Amerika tidak akan ada. Iki hebatnya negara ini sampean kita. Kenapa mboten? Model begini ada sejarahnya, sejarah di daerah Nusantara. Ning sejarah kulone Habib Hadramaut gak ene, gak ada. Para sedherek para sedulur sedaya mawon. Lah niku para sedulur begitu mencari, Belanda mencari, Portugisnya mencari, Jerman mencari, Amerikanya mencari. Begitu Portugis mendarat di dalam satu daerah yang disebut daratan India. Di situ rempah-rempahnya banyak. Di situ juga ada beberapa buah-buahan dan ada rempah-rempah dan pohon-pohonan yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Ikan yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Akhirnya Inggris para sedulur mengatakan inilah daerah yang disebutkan oleh Muhammad. Maka segera pada waktu itu Inggris langsung menguasai India. Para sedulur, tapi Portugis dan Belanda mengatakan Inggris salah. Kenapa salah? Bukan India daerahnya. Kenapa? Sebab kalau India itu negaranya itu adalah satu negara daratan semua, disebutnya juga anak benua, tidak ada lautannya kecuali sedikit yang ada di sampingnya saja, tidak berpulau-pulau, tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Belanda dan Portugis tetap mencari. Begitu Belanda ikut para tengah-tengah lautan, mendarat dalam satu daerah, kemudian ketemu dengan seseorang. Di dalam perahunya adalah membawa satu rempah-rempah yang sangat banyak. Rempah-rempah, kemudian makanan, kemudian juga nopo namine adalah buah-buahan dan hasil bumi yang sangat banyak, sangat luar biasa. Yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Yang di daerah lain tidak ada, di situ ada. Akhirnya kemudian diberikan cara-caranya, cara-cara untuk masaknya, cara-cara menggunakannya. Orang-orang Portugis dan orang Belanda kaget. Ini sangat luar biasa. Ini rempah-rempahnya lebih hebat daripada rempah-rempah yang ditemukan oleh Inggris. Akhirnya ditanya, sampean dari mana? Kata awak kapal mengatakan, kami adalah dari bangsa Malaka. Malaka itu adalah pucuk Sumatera. Akhirnya begitu orang itu pulang langsung dikuntit. Begitu dikuntit para
para sedulur, maka Portugis datang di Malaka ketika itu adalah perdagangan. Ternyata Malaka sesuai dengan yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Pucuk Sumatera merupakan satu daerah yang pertama kali diampiri dumateng Portugis para sedulur untuk membelah kekuasaannya dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang Eropa datang ketika itu langsung para sedulur Portugis mempelajari, ternyata betul ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa, dan berpulau-pulau lebih daripada 17.000 pulau. Portugis geleng-geleng kepala. Kemudian juga Masya Allah tanahnya sangat subur, ikan-ikannya luar biasa, rasa lisannya lebih hebat daripada yang lain, lebih gurih daripada yang lain, pohon-pohonannya sangat banyak, tongkat ditanam ditusuk langsung jadi tumbuhan, tidak perlu ada pupuk-pupuk lagi. Kekayaannya sangat luar biasa. Akhirnya kata Portugis, ini daerah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu, yaitu pada waktu tahun 1511, maka Portugis menguasai Malaka. Begitu Portugis menguasai Malaka, Belanda mendengar Portugis menguasai Malaka. Akhirnya perang para sedulur. Belanda masuk menguasai Jawa, Belanda masuk menguasai Sumatera Selatan, Belandanya masuk lagi menguasai Kalimantan, menguasai Jawa seluruhnya, sehingga Belanda akhirnya merebut lebih banyak dari para Portugis, yaitu kekuasaan ada di Nusantara. Ternyata betul kata orang Belanda, maka inilah daerah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian di dalam sejarah peradaban mereka disebut, kalau Inggris itu adalah Indianya Inggris, maka Indonesia disebutnya Indianya Belanda. Dalam bahasa India adalah Hindia Belanda. Wis ngerti gak ngerti, sing penting mantuk-mantuk beres. Ngantuk napa mboten, Bu? Gak apa-apa ngantuk. Wong aku wis biasa kok ditinggal ngantuk kok. Biasane nek wis tuwek-tuwek, peot-peot iku biasane ngantuk niku biasane malaikat Israil teko niku biasane. Biasane tekon malaikat Israil niku. Ya mboten ku wong dalu nggih mesti ngantuk. Ya mboten lho. Ning ngaos teng pengajian niku mesti ngantuk, nggih sampun dalu mboten dalu tok niku panjenengan enjing-enjing ngaos dumateng kiyaine teng masjid ngantuk napa mboten? Ngantuk. Nek siang-siang ba'da zuhur jam 1 siwuk benter-bentere panas-panase ngantuk napa mboten? Nggih ngantuk, memang mripatmu ki ngantukan nek ngaos niku jawabe kaya kowe sing jelas. Nggih napa mboten? Syukur ngaku. Paling enak iku teko ning pengajian, merem-melek turu tetep oleh kowe apal kabeh. Balik nggowo ilmu akeh oli ajaran, opo maning lenggah sambil maem bungkusan. Ke sing gak ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa iki. Ono meja gak ono apa-apa wis diunjal bae bedal metu wis. Percuma ono meja. Ayo padha ngaji parek beri ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Pengen mlebu swarga napa mboten, Bu? Kira-kira potongan sampean ku potongan swarga apa potongan neraka kira-kira mawon? Swarga sing bener. Mosok potongan swarga irunge pesek-pesek kados ngeten. Wis gak apa-apa, ning gak apa-apa. Nek wong mlebu swarga ora tergantung irung, sing penting rawuh teng pengaosan berarti rodatul jannah. Taman surga sing ngaji berarti mlebu. Terus tiang Cirebon kados ngeten, ayo padha dedonga besok mlebu swarga. Kene mboten? Yen ono pengajian ayo padha teko, aja padha lunga nganti rampung donga. Nek donga dereng rampung aja bubar, Bu. Ini biasanya ibu-ibu niki sahibul bubar.
Sapa sing bubar didongake teng kula muga-muga bojone kawin meneh gitu. Nggih napa mboten? Para sederek, para sedulur sedaya mawon niku. Ketemu Indonesia maka para sederek, para sedulur sedaya mawon, ketika Belanda sudah datang di Indonesia, ketika Eropa menginjakkan kaki di Indonesia, ternyata Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada peradaban Eropa. Pengiriman emas dan kapur barus di daerah Eropa dan Timur Tengah dari Indonesia. Milo lafat kafur niku dari bahasa Indonesia sing enening Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Wonten Quran apa? Wa mizajuhu kafura nggih. Ada yang mengatakan bahwa kafur itu adalah bukan asli bahasa Arab, tetapi itu adalah mu'arab yang diarabkan asalnya dari Indonesia. Kenapa? Sebab pada waktu itu di daerah Timur Tengah dan Eropa belum ada satu teknologi atau peradaban membuat kapur barus kecuali Indonesia. Ojo macem-macem orang Indonesia kayak modal irung dawat tok. Para sederek, para sedulur niku para adalah kapur Indonesia. Sudah memiliki peradaban baik dari segi keagamaan, Islam wis ono. Islam wis teko, kerajaan Islam sudah ada, peradaban Islam sudah ada, peradaban spiritualitas keagamaan sudah ada, termasuk dulunya adalah Hindu ono, termasuk budaya ono, termasuk juga napa namanya kejawen atau kapitayamnya ono, termasuk Sunda wiwitannya ono, termasuk agama Brahmannya ono, yang terakhir diislamisasikan oleh para ulama yang disebut adalah Wali Songo, mengislamkan seluruh tataran Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wisono Indonesia sudah ada kerajaan Majapahit Islam, Indonesia sudah ada kerajaan Pajang Islam, Indonesia wis ono para sis podo kenal ning agama Brahman ono ning Sriwijaya, termasuk Pasundan. Para sulur agama Brahman wis mlebu dumateng Pasundan, wonten dumateng sebagian tanah Jawa. Pada waktu kekuasaan Hindu sudah masuk yang disebut dengan kejawen. Peradaban spiritualitas tentang masalah teologi ketuhanan niku sampun maju, sampun hebat Indonesia niku. Milo Indonesia niku kali zaman gemin akur. Sebab apa? Sebab agama apa segala sebab hidupnya, hati dan alam pikirannya orang Indonesia sudah terpenuhi dengan ajaran-ajaran teologi dan spiritual agama, baik dari agama Hindu, Buddha, agama kemudian Kapitayam, agama Kejawen, kemudian agama Brahman, agama Sunda Wiwitan, yang terakhir adalah disimpulkan kepada satu agama Islam. Sudah ada kawit zaman kemin, Indonesia peradabannya sangat luar biasa. Indonesia sudah ada, yaitu adalah Demak Bintoro Islam. Indonesia sudah ada Kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah ada Kesultanan Banten Islam, Sultan Ternate Islam, Sultan Raden Intan ya Islam, yaitu adalah keluarga pun Ratu Darah Putih nggak mau dumateng Lampung, kemudian dumateng Sumatera Selatan Islam. Ternate Sultan Babulwa Islam, termasuk juga adalah Sultan Brunei Islam, dan kemudian hamparan beberapa kesultanan kecil, mulukun yang disebut dumateng Pulau Sarang Panjenengan Maluku, semuanya sudah diislamikasikan. Artinya sudah mulai abad ke-15 ke-16 itu sudah ada perpindahan spiritual orang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Hindu Buddha menuju peralihan kepada ya religiusitas atau agama spiritual sing disebut agama Islam wis tahun abad 15-16, dan itu dimulai sejak abad ke-9 sampai abad ke-13. Niki mlongone sampean mlongo ngerti apa mlongo keter sampean? Sampean mlongo gawe keter aku sing delok. Nggih napa mboten? Jadi Indonesia sudah kemasukan para ulama dari Timur Tengah untuk mengislamkan, itu adalah pada waktu abad ke-9. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah ada di sini. Sebab apa? Sebab Mbah Jambu Karang ingkang wonten dumateng Bobot Sari Purbalingga itu memiliki cucu yang ke-12 namanya Syekh Abdul Halim yang disebut wali perkoso uripe zamane Sunan Kalijogo. Berarti abad ke-15, abad ke-14.
Berarti artinya kalau sumpah abad ke-15 untuk aku 14 itu para para rasul diperkirakan baca bukarang niku sampun wonten tentang Indonesia sejak abad ketiga. Jadi Indonesia itu adalah jadi tempat tujuan utamanya para ulama untuk dakwah Islamnya. Kenapa? Sebabnya isyarat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syarek para sedulur sedaya subhanallah. Iki para syarek para sedulur sedaya mawon. Maka Indonesia ulama-ulamanya tersebar, ulama-ulamanya tingkatan dunia. Wali Songo tingkatan dunia. Dari Hijaz, begitu Hijaz mampir ke Maghribi, mampir di Irak, dari Irak mampir ke Maghribi, mampir ke Mesir ke Uzbekistan, ono sing Pakistan, langsung mampir di Indonesia. Milo akhirnya para terkumpul dalam satu ulama-ulama membaur dengan kaum pribumi para yang disebut para sayyid, para syarif. Niku para sing dikenal dumateng panjenengan ulama keturunan atau Banu Wali Songo. Iki para rasul mula ana sing Samarkand disebutnya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Samarkand niku Uzbekistan. Bapaknya saka Maulana Al-Maghribi saka Maghribi Maroko. Jadi artinya rehlah di dalam masalahnya barakan dakwah Islamiyah dari Hijaz iku langsung ke Maghribi ke Uzbekistan langsung dugi dumateng Indonesia. Wonten malih para rasul Asmarokondi Samarkand. Penyebutannya juga Sayyid dengan Syarif ora Habib. Maka dari itu para rasul berdasarkan peta sejarah daripada kedatangan para sayyid dan syarif khususnya Wali Songo, bila aku menegaskan berdasarkan data sejarah yang ada, maka Wali Songo dan ulama zaman dahulu tidak bisa disebut Habib, tapi disebutnya sayyid dengan syarif, itu Wali Songo. Jadi orang gak bisa disebut sayyid dan syarif, tidak sesuai dengan kekancingan sejarah yang ada. Para rasul akhirnya para rasul datang ke Indonesia, maka dari itu membentuk satu kekuatan untuk Islamisasi Nusantara dari Samudra Pasai sampai ke pucuk Papua. Luar biasa para rasul. Lah ini para rasul sampai para rasul Islamisasi yang ada di Nusantara itu sangat mengkhawatirkan daripada kekuatan dinasti Ming yang ada di Cina pada waktu abad ke-14 dan abad ke-15. Maka dinasti Ming membuat pagar betis supaya Islamisasi jangan merentek ke sebelah selatannya, yaitu Thailand dan Filipina. Maka akhirnya Thailand dan Filipina masih belum diislamkan semuanya. Kalaulah dinasti Ming tidak membuat pagar, maka niscaya Thailand dan Filipina akan menjadi negara Islam dari Indonesia. Wis keplok tuh apa-apa. Wong Madiun bisa nemu keplok tok. Nglawan Habib ya gak wani. Wis keplok tok ya keplok ora gak apa-apa. Nglawan Habib ya wis ngumpet kabeh. Wani apa ora? Awas wae. Ning durana Gusti Allah wae. Para syarek para sedulur sedaya mawon. Ini makanya para syarek para sedulur sedaya mawon, kalau seumpama ada yang mengatakan yang namanya Wali Songo itu adalah Habib, tidak sesuai dengan data peta sejarah. As-Samarkandi itu Samarkand bukan Al-Hadrami, bukan Al-Yamani. Al-Maghribi itu Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Maka jelas tidak sesuai dengan kekancingan dan data sejarah. Jadi panjenengan ki ojo ngengel. Kenapa mboten? Para syarek para sedulur sedaya mawon. Rumiyin disebutnya Sayyid Bari Syarif Habib, gak enek Habib. Habib niku dikenal di mata Indonesia, yaitu menurut Bapak Profesor Dr. Agus Sunyoto, yaitu tahun 1832 itu pertama kali itu golongan Ba'alwi dan saking Yaman Hadramaut niku didatangkan ke Indonesia. Baru dikenal Habib, lah jangan rimit gak enek Habib. Ono ne Sayyid Bari Syarif. Karena dikejar-kejar oleh Belanda, malah lafaz Sayyid dan Syarifnya diumpet nih. Milo disebutnya Mas niku Maulana As-Sayyid, Maulana As-Sayyidah, Maulana As-Syarif, Maulana As-Syarifah. Paling disebutnya Gus, asal sing bagus niku bawa Sayyidina Hasan ya bagus, Sayyidina Husain ya bagus, Kanjeng Muhammad ya akhlaknya paling apik, paling sae bagus. Milo disebutnya Gus, bagus. Nek teng Banten tuh bagus.
Para sedherek para sedulur, napa sebabnya? Sebab karakter daripada Sayyid dan Syarif ini karakternya adalah mastur. Karakternya adalah mastur, tertutup. Gak ene sing ngaku Sayyid dengan Syarif. Napa malih Sayyid Syarif sing ene ning Madiun gak bakal ngaku irunge wis pesek-pesek isin. Aku nek ngaku ya digebruki wong. Oh, putune Kanjeng Nabi irunge pesek. Oh, loro atiku gitu. Kinapa mboten? Para sedherek para sedulur, Sayyid Syarif niku teng pundi-pundi niku mastur, memendamkan diri. Kenapa? Karena para sayyid dan para syarif ini kebanyakan memakai dasar-dasar manhaj tasawuf. Di dalam manhaj tasawuf niku wonten istilah dafnul wujud. Dafnul wujud niku napa? Memendam diri. Memendam diri napa? Gak pengen diketahui keistimewaannya oleh orang lain. Hidup yang paling istimewa adalah memiliki darah nyambung sareng Kanjeng Nabi. Kalau seumpama diketahui oleh orang lain, ketakutannya satu, keikhlasannya akan hilang di depan Allah, derajatnya akan turun. Nomor dua, kalau diketahui sebagai cucunya Rasulullah, pasti masyarakat Madiun akan mengkultuskan. Akhirnya ada pangeran selain Gusti Allah. Napa? Ya para Sayyid para Syarif disembah. Milo gak gelem niku Sayyid Baris Syarif. Jadi Sayyid Syarif sing asli gak ngaku, sing ngaku-ngaku keluar-keluar palsu. Wis keplok bae keplok. Sing banter keplok wis. Sing penting keplok mawon nggih. Wis keplok wae rame keplok. Wong bisane mung keplok tok. Para sedherek para sedulur niku mila para sedherek para sedulur boten kados ngoten Pak. Jadi mastur dafnul wujud. Maka dari itu di dalam Syarhul Hikam niku wonten Ibnu Athaillah As-Sakandari yang memiliki nopo? Memiliki tarekot Syadziliyah. Lho kok bisa nih tarekot Syadziliyah Gus? Lho kula kabeh niku tarekot Satoriyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, tarekot Junaidiyah, Hamidiyah, Wahidiyah. Lah kok nganggone niku nganggone Syarhul Hikam gak apa-apa. Sebab tarekot Syadziliyah niku awalnya saka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lho bisa kaya kowe? Yo. Ibnu Athaillah As-Sakandari gada guru sinten? Guru Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada guru adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili. Gurune Abdul Abbas Al-Mursi Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili. Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili adalah muassis tarekat Syadziliyah. Niku di antawis gurune adalah Imam Muhammad Saleh, guru Mali adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim niku gada guru Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini adalah gurune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Madyan niku gada gurune Abu Madyan niku Syekh Abdul Qadir. Ada saya pernah membaca buku, saya cuma lupa itu bukunya namanya apa, tapi saya jelas dibaca apa saya baca di situ ada riwayat katanya Al-Faqihul Muqaddam, orang yang sangat diagung-agungkan oleh Ba'alwi, mengatakan bahwa yang namanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ternyata data sejarahnya tidak seperti itu. Itu di situ dikatakan Faqih Muqaddam itu pernah ngaji sama Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dari itu berarti apa berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka saya minta kepada kaum Ba'ali dan Habaib, jangan suka membandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Faqih Muqaddam. Kenapa? Su'ul adab. Nek diomong sejarah kayak kene pentok negak kapok-kapok ke wong. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Lah iki para sedherek para sedulur, Abdul Hasan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani runtute sampai duwe Kanjeng Nabi. Lagi kusoyo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata guru Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi wal Mahrami wal Muharrami sabinawon. Abu Sa'id Al-Mahrami kata guru Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari niku kata guru Mali, yang niku itu Imam Abdul Farad At-Tartusi. Abu Farad At-Tartusi niku kata guru Mali, yaitu adalah Imam Abu Bakar As-Siddiq Qutbul Aqtab.
termasuk yang membawa torekot Naqsyabandiyah dipun timpa ditampi dumateng Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, yaitu adalah torekot wujudiyah saking Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami juga yang menurunkan torekot Syattoriyah sing dibakar dumateng Syekh Abdullah Asy-Syattori. Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam An-Naqsyabandi dadi torekot Naqsyabandiyah, dadi torekot Syattoriyah wujudiyah digawa dumateng Abu Bakar As-Sibli sampai dugi dumateng Sumatera disebutnya torekot wujudiyah. Sing ngajar sapa? Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Ya aku ngomong kayak ngesel-ngesel di cangkem tok gitu. Ngomong ngobok yang ngerti orang yang Madiun. Sekarang dempel ya, jenenge mon karang dempelan. Yang penting dempel-dempelan gini mboten. Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Lah niku para sedulur Abu Bakar As-Sibli niku gadah guru Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati. As-Sirri As-Saqati gadah guru kok Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Sing kagungan tarekat Junaidiyah. Gurune sinten? Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi adalah guru adalah Imam Ma'ruf Al-Qurhi Al-Karhi Al-Karuhi. Sami mawon. Imam Ma'ruf Al-Qurhi gada guru yaiku adalah Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gada guru yaiku adalah Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha gada guru bapake Said Musa Al-Kadzim. Said Musa Al-Kadzim gada guru bapake Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq gada guru bapake Sayyidina Muhammad Bagir. Said Muhammad Bagir gada guru bapake Said Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gada guru bapake Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain saking Sayyidina Ali saking Kanjeng Nabi mirrabbil alamin. Iki sanad Kiai Nusantara wong NU nyambung, sanad Qur'ane nyambung, tahline nyambung, maca hadise nyambung, tasawufe nyambung. Dina pemboten nyambung kabeh sing disebut dumateng Gusti Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kula kali panjenengan kabeh wonten dumateng hablullah, kabel Gusti Allah. Hablun niku kabel sanes tali kabel. Mal farqu bainal kabel wa tali ya farqun ba'idun. Lho beda napa? Nek tali boten wonten setrume, nek kabel niku genone setrum. Krungu napa mboten? Pireng napa mboten? Kupenge bolong napa mboten? Nek kabel niku wonten setrum, Pak. Mila niki setrum untuk mengalirkan apa? Untuk melarikan cahaya. Cahaya niku terus bahasa Arabe nur. Nure sapa? Nure Gusti Allah. Sebab Gusti Allah Allahu nurus samawati wal ard. Gusti Allah iku nur cahayane langit bari bumi. Dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disebut bareng panjenengan nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Nampi Qur'ane jare Kanjeng Nabi disebut inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Sing jenenge Al-Qur'an itu adalah kabel Gusti Allah yang mengandung setrum, bisa memancarkan cahaya, bisa nerangaken uripe panjenengan dunia akhirat. Para sedulur dibekal dumateng malaikat sapa? Malaikat Jibril bittifaqil ulama khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Diturunakan dumateng para sahabat. Sahabat itu adalah kenujum seperti ada nur daripada bintang ke bintang. Dipun tampi dumateng ulama di panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya al ulama misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listriknya umat ini yang mengandung cahaya. Cahayane ulama kiyaine sampean nganti dukune panjenengan saka sapa? Saka gurune saka gurune nganti tekani tabi'in nganti sahabat nganti Kanjeng Nabi nganti Gusti Allah melalui Al-Qur'an malaikat Jibril. Mila nur ini semua itu adalah mengalirkan setrum kabeh. NU niku mengandung setrum, tahlile ana setrume, Quran hadise ana setrume, Qur'ane ana setrume, maca kitab nganti tekani nahwu sorofe ana sanate ana setrume. Bila Rasul ana setrume nganti tahlilane wiridane zikir tasawuf ana setrume, fikih nahwu sarf tauhid ilmu kalame nganti tekono ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu falak iku mengandung setrum. NU dari berbagai sudut niku kata setrume. Mila kula sampun ngendika teng tiyang aja macem-macem marang NU bakal jungkal ke setrum. Baalwi itu sudah macam-macam sama NU, maka saya ini dicungkalakan marang Gusti Allah ke setrum marang setrum NU. Gina mboten? Nembeke setrum mung kalih. Setrum Imaduddin lan setrum Abbas tok. Win jungkel kabeh priye iki. Dereng mangke setrum sing Madiune medal maling. Wah ya wis tampa geseng kok, Pak.
Mungkin apa mboten? Paham napa mboten? Oh, wani-wani para serpo niki setrum. Maka dari itu para serpo peradaban Quran yang ada di Indonesia Nusantara jelas, peradaban hadis yang ada di Nusantara sanad jelas, peradaban fikih yang ada di Nusantara jurisprudensi Islam jelas, fatwanya jelas, kitab-kitab karya dan sejarahnya tertulis dan tertulis dengan data-data yang jelas, termasuk tasawufnya jelas, zikir wiridnya jelas, kajian-kajian nahwu sorofe jelas, peradaban keilmuannya jelas. Iki di Indonesia kawit zaman bin kali abad ke-13 ke-9 wis ono. Jadi angger wonten angkene wonten oknum Habib ngomong ngendiko tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal Gusti Allah, orang kenal kanjeng Nabi. Ini kamhab pembohong besar, ngapusi sampai ora bener ya. Kenapa bener? Gak bener. Habib niku teko 1832 abad ke-19. Indonesia sudah menyusun peradaban Islam mulai abad ke-13. Niku pun hebat niku. Lebih daripada 400 tahun 500 tahun sebelum Habib teko, Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Itu tadi Habib gak gedabrus ora bener gitu. Nending Madiun harus ngendi kok kayak kampleng cangkeme ben kapok sekalian. Model potongan ki ya gak wani ya. Bisane keplok-tok. Gini apa mboten? Paham napa mboten? Lah iki mila kula ngendika para panjenengan tuh negara besar, panjenengan tuh bangsa besar. Cuma kebesaran bangsa sampean ditutupi oleh Belanda, ditutupi oleh Londo, sebab Londo kepengen jajah sampean. Ben sampean ora wani, maka mental bapak tuane sampean ditekan, mentalnya ditekan, sejarahnya dirampas, dibelokkan seolah-olah panjenengan adalah bangsa budak dan congos, dan sekarang Belandanya sudah tidak ada, diteruskan oleh anteknya yaitu adalah Baalwi. Hati-hati sampean. Akhirnya Indonesia memiliki satu penyakit yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahiduddin Khan, salah seorang sejarawan India. Apa? Penyakit inferiority complex. Ngerti apa ora? Lu banser gak ngerti banser gitu. Gini apa mboten? Ngerti apa mboten banser inferiority complex? Ya padha bari aku gak ngerti. Inferiority complex ini adalah bahasa Arabnya murakkabun naqs. Gak ngerti meneh. Mula aku wis ngomong yang ngesel-ngeseli camkentok. Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Indonesia itu dibuat minder oleh Belanda, dikecilkan eksistensinya, stratanya dibuat di bawah. Strata yang paling tinggi adalah Eropa, golongan Belanda kulit putih. Yang nomor 2 adalah bangsa Hadromi dan bangsa Cina. Panjenengan KB dibuat bangsa yang paling bawah, yang disebut bangsa inlander. Yang disebutnya adalah bangsa inlander hampir disamakan dengan binatang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memukul mental generasi Indonesia supaya tidak berani melawan Belanda. Makanya Belanda bisa menjajah 350 tahun karena yang dijajah bukan sekedar hartanya, tetapi juga mentalitas psikologinya dibuat minder. Sejarah kebesarannya ditutupi, dirampas oleh Belanda, dibuat sejarah yang baru untuk mengadu domba. Iki real para prosedur. Mau enter niku Pak Prost. Mula panjenengan niku boten percaya pada diri sendiri. Mula kalau seumpama ada pertemuan di luar negeri, itu yang paling minder itu adalah di antaranya orang Indonesia. Confidence-nya kurang tinggi. Apa sebab? Sebab dijajah. Padahal apa? Padahal Belanda itu negara kecil. Kalian tuh kadang-kadang bisa dijajah oleh negara kecil. Sampean tahu? Belanda negara kecil. Sampean tahu Jawa Barat? Jawa Barat dikurangi Banten, dikurangi DKI, sisanya itu lebih besar Jawa Barat dengan Belanda. Belanda itu negara kecil, tapi
tapi bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kebodohan kita sebagai bangsa di Indonesia dibuat minder, sejarahnya dirampas, termasuk bisa diadu domba. Itu kesalahan kita. 350 tahun dibuat ombang-ambing. Kalau saya katakan itu bukan dijajah, tapi kita memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajah. Gini apa? Poros cerek poros itu saya mawon. Laniku poros saya dibuat minder poros dulur. Maka pada akhirnya disamakan itu dengan sejarah daripada peradaban Islam setelah jatuhnya Spanyol dan terjadi imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa non-Islam terhadap negara Islam. Memang peradaban Islamnya dirampas seperti yang terjadi yang ada di Baghdad. Itu adalah perpustakaannya dibakar. Poros dulur, sejarahnya dihapus, seolah-olah orang Islam tidak pernah mengukir sejarah, seolah-olah orang Islam tidak punya jasa terhadap modernisasi di dunia ini. Dihapus sehingga orang Islam dibuat minder. Itu termasuk Indonesia dibuat minder. Padahal satu-satunya daerah yang tidak bisa ditundukkan oleh Mongolia adalah Nusantara. Kekaisaran Mongolia menguasai dari mulai daratan Cina. Eropa dikuasai Eropa, Inggris dikuasai, Belanda dikuasai. Semua dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Soviet dikuasai kekaisaran Mongolia, termasuk Amerika dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Tapi ketika mereka mau menguasai Nusantara, ada kerajaan Singosari dengan pasukan yang sangat gagah berani mati dengan kecerdasan strateginya yang sangat luar biasa. Kekaisaran Mongolia mundur sampai detik ini tidak pernah menjajah Indonesia, tidak berani menjajah Indonesia. Itu hebatnya negara ini sampean. 2 kali kekaisaran Mongolia datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, dipukul mundur oleh kita semua. Tidak bisa dikuasai. Satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh kekaisaran Mongolia bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Soviet, bukan Timur Tengah, tapi negara Nusantara, negara kita semua. Maka kita ini adalah orang-orang hebat, keturunan orang hebat ya. Jadi ojo kalah ngadepi Pak Alwi ku cemen nemen sampai duduk jadi kiai cemen nemen. Angkenono kiai kalah ning Pak Alwi disebutnya kiai cemen niku. Poros serek poros dulur. Lah niku poros dulur. Maka tentu jangan percaya sama dongeng-dongeng daripada Pak Alwi yang mengatakan kalau sumpama tanpa Pak Alwi, tanpa Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Bohong mereka itu. Mereka ingin menguasai sejarah Indonesia. Mereka adalah imigran tapi pengennya tampil sebagai penguasa di Indonesia, tampil sebagai orang yang seolah-olah paling berjasa di Indonesia. Semuanya adalah fitnah, bohong. Sampean itu lebih hebat daripada mereka. Mungkin apa bodan? Masya Allah, poros cerek poros setulus tepo niki. Lagi poros cerek poros setulus bangsa yang hebat ini, makanya harus dipertahankan. Kemerdekaannya harus betul-betul merdeka 100%. Yang membuat kita itu dibuat minder adalah Belanda dan bangsa Eropa. Dibuat minder, kita dihapus sejarahnya. Kemudian Belandanya sudah pergi, subhanallah, meninggalkan Pak Alwi. Sistemnya sama, membuat orang Indonesia minder. Mereka mengatakan kami adalah majikan kalian, berarti kalian semua adalah jongosnya. Minder kalian. Di framing oleh Belandanya adalah cucuwe Kanjeng Nabi. Londo ngomong Baal di putune Kanjeng Nabi. Lo putune Kanjeng Nabi sing ono ning Indonesia dipejahi, dikejar, dicincang, dibunuh, disiksa, dibuang. Sementara mereka memframing Baal di cucuwe Kanjeng Nabi, jelas goro. Dari situ saja sudah tidak logik, tidak masuk akal. Sing pinter panjenengan sing cerdas. Caranya cak lontong mikir. Ya sekali-kali qolahu cak lontong. Mungkin apa mboten? Poros cerek poros sedulur sedaya mawon. Niku poros cerek poros sedulur sedaya mawon. Maka jelas ora bener. Iku maka Pak Alwi hati-hati punya doktrin sing nglecehaken panjenengan.
Mereka dengan atas nama agama. Kalau Belanda menodong sampean, membunuh sampean dengan pedilnya, dengan senjatanya, dengan bom atomnya, dengan pelurunya. Mereka para Ba'alwi membunuh rakyat Indonesia dengan doktrinnya. Sampean katanya, kami adalah cucunya Rasulullah. Kalau kalian tidak memberikan uang, maka kalian tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk ke surga. Seolah-olah mereka adalah pemegang surga, seolah-olah mereka adalah pemegang kunci neraka. Sampai akhirnya terjadilah proses akibat mengaku cucunya Rasulullah, maka akidahnya rusak, syariatnya rusak, akhlaknya juga anaknya sampean nderek dumateng Habibnya sing ora bener, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Apa akidah rusak? Doktrin mereka mengatakan bahwasanya ada seorang Habib yang bisa mengatur kersane Gusti Allah. Gusti Allah itu kalau seumpama mau memasukkan hambanya ke dalam surga, izin dumateng seorang Habib itu. Ini bisa merubah akidah. Berarti otoritas Gusti Allah dumateng surga dikalahkan oleh seorang Habib itu. Ini akan menggeser akidah sampean. Ora bener ya? Ora kroso sampean. Madiun gak kroso sampean. Napa sebabe? Lho kagete kagume nang irung terus kaya kowe. Otake gak dinggit. Mboten dinggih. Para cerek para sedulur sedaya mawon. Akidah rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Rusak, Pak. Masya Allah para cerek para sedulur. Ada yang mengatakan ada seorang Habib sing bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Sampian waca kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan nanti pada waktu yang ada di akhirat, nanti malaikat Malik datang kepada saya, ya Rasulullah, umat panjenengan taksi wonten ingkang wonten dumateng taksi enten dumateng neraka. Kanjeng Nabi kaget, di mana Malik? Lagi dia apa? Lah disiksa ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung nangus, ya Malik, keluarkan umat saya, keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Ya Rasulullah, mohon maaf, kalau cuma panjenengan yang bicara, walaupun sampai nangis, kami tidak bisa melakukan. Kenapa? Sebab kami adalah makhluk yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apabila diperintah. Kalau tidak diperintah dumateng Allah, kula mboten wonten melakukan apa itu. Akhirnya Kanjeng Nabi niku sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan kersane ke umat Kanjeng Nabi dipundhut dumateng malaikat Malik. Artose napa dilawan riwayat ini? Kanjeng Nabi nyuwun dumateng malaikat Malik supaya mengeluarkan umatnya dari surga. Jawab malaikat Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan saya, aku belum bisa melakukan. Artinya Kanjeng Nabi saja tidak memiliki otoritas cuma ngatur malaikat. Iki ana wonten Habib kejarete saged ngatur malaikat. Berarti ada manusia sing otoritasnya lebih tinggi daripada Rasulullah, dan ini sangat merusak akidah sampean. Paham nang mboten? Paham nang mboten? Masya Allah para sedulur sedaya mawon. Syariat rusak. Ada seorang oknum Habib mengatakan bahwasanya para sedulur, ada seorang muhibbin tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba meninggal. Kemudian si Habib itu datang, ya Fulan bin Fulan, saya tahu kamu nggak pernah sholat, saya tahu kamu nggak pernah puasa Ramadan, saya titipkan ini surat untuk malaikat mungkar nakir. Diselipkan suratnya di bawah kepala, mungkar nakir disurati. Kenapa nggak langsung aja buat grup WA dengan malaikat Israel supaya cepat mati sekalian? Gigi reseh nih, gigi Ba'alwi si gigi reseh namanya. Gini betul. Subhanallah. Tolong. Tapi saya tahu, walaupun kamu tidak pernah sholat, walaupun kamu tidak pernah puasa Ramadan, walaupun kamu tuh senang zina, tetapi saya tahu, bersaksi kamu mencintai Habib. Maka itu kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong sampaikan surat ini kepada mungkar nakir, dan kamu masuk ke surga tanpa hisab. Ini berarti sembahyang ora perlu, puasa ora perlu, zina ora apa-apa, sing penting temen marang Habib, bebas manci surga, gak dihisab. Ini gak ada dalilnya dalam Al-Quran, gak ada dalilnya dalam hadis, alias khurafat, dan ini menyesatkan syariatnya sampai yang kabeh. Awas hati-hati.
Kenapa mboten? Para cerek para sedulur sedaya, subhanallah, luar biasa. Akhirnya para bukan sekedar syariatnya juga, akhlaknya juga rusak. Masya Allah. Yang membantu habaib itu adalah NU. Gimana mboten? Selain NU ini, selain NU wonten apa mboten ingkang demen dumateng Habib selain NU? Gak eneh. Gimana mboten? Para syarek para sedulur NU, Mbah Wahab Hasbullah pada waktu para kaum Yaman termasuk Ba'alwi mau dipulangkan, dideportasi ke Yaman, itu Mbah Wahab mengatakan jangan, ukhuwah Islamiyah saja. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya Mbah Wahab dan para ulama tahu bahwa mereka itu bukan cucunya Rasulullah, tapi karena sama-sama umat Islam jangan. Akhirnya mereka tetap di Indonesia. Para sedulur sedaya mawon. Jadi sebetulnya mereka harus berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama. Tapi apa sekarang timbal balik daripada oknum-oknum Habib sing kadang-kadang gak bener dumateng NU. Akhlaknya gak wonten dumateng NU, mempencundangi NU, merubah sejarah NU, membelokkan makam-makam leluhur Nahdlatul Ulama, merubah ningkono sejarah cerita-cerita NU, termasuk penghinaan dumateng para ulama NU. Ono oknum Habib sik sumpama nek ngundang Kiai NU, memanggil Kiai NU cuma namanya saja, bahkan dikasihnya si Said, ngundang Gus Yakut si Yakut, Gus Mus si Mustafa, Mbak Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Kabeh niku diundange si sedoyo. Sementara kalau seumpama memanggil kalangan mereka dengan panggilan kemuliaan Al-Habib, Al-Bari', Al-Fadil, Wali Kutub, Al-Syekh, Al-Imam, sementara kaini sampean si Said, si Ma'ruf, si Yakut, si Mustafa, si ini membuat kecut, membuat panjenengan hatinya minter, sampean akhirnya mentalitasnya tidak bisa menghormati ulamanya sendiri, akhirnya cuma bisa mengagungkan ulama-ulama Ba'alwi. Kenapa? Doktrin yang sangat meracuni hatinya rakyat Indonesia untuk lari dari ulama dan lari dari bangsa. Masya Allah, subhanallah. Para cerek, para sedulur, manggil Kang Said Agil, si Said Agil, nuduh Kang Said Agil nopo? Si Said Syiah, si Said PKI Yahudi. Iku cangkeme Ba'alwi kaya kowe. Anggene ono Ba'alwi ngomong si Said kaya piye, kiai fitnah, kowe caploken cangkeme ning banser. Aja rawani sampean ngadepi wong kaya kowe. Kaplek pe cocotmu meneng kowe. Model kayak gak wani ya, pesimis aku ya. Wani ning kiyaine dhewe ya wani, kiai ning Ba'alwi gak wani. Wani napa mboten? Ya jangan gak berani kalau membina ulama para kiai. Sampean kalau nyanyi kok jumbe ora reka lah, ya harus dibuktikan, jangan cuma di mulut. Ya lalu watune aja ning cangkem tok, tapi ning ngatur langsung sikap yang tegas. Para sedulur, menghina Kiai NU itu sudah dilakukan oleh oknum habaib. Aku ngomong oknum berarti orang kabeh. Jadi habaib sing bener gak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama-sama gak bener. Subhanallah, para sedulur, ngundang Gus Musi Mustafa, Gus Dur, putune Basim Asy'ari nggak ada harganya sama sekali di depan mereka. Sampai di depannya disebutnya si buta. Saya sakit hati ketika Mbak Yeni diteriaki anaknya si buta. Masya Allah, nangis aku. Tadi yang gini wong sing ora wani Ba'alwi berarti sampai orang nangis atine Kiai NU dielek-elek, orang nangis gitu. Atimu kayak kepumpet nih khatamallahu ala qulubihim. Apa gini mboten? Gusti Allah sing ngunci niku. Atau fi qulubihim ghishawah. Kaplok-kaplok bojomu. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Ora jare Rasul Gus Dur disebutnya buta mata, buta hati. Itu mulutnya Ba'alwi. Sampeane orang
kiai-kiai yang lain yang ada di Madiun. Kalau sudah cucunya Mbah Hasyim Asy'ari diinjak-injak, apalagi cucunya kiai-kiai yang lain. Mereka semakin melunjak. Subhanallah. Gus Yakut, pimpinan Ansor Banser, pimpinanmu disebute iblis. Subha angkene ono oknum Ba'alwi sing wani ngomong iblis bareng kiyaine sampean. Banser Laskar Sabilillah, ojo gak wani sing wani gabloken cangkeme. Gus Abbas jangan seperti itu ya, andanya jangan seperti itu. Justru yang jangan seperti itu bukan saya, ente jangan seperti itu. Kok malah diwalik-walik sih model kayak gue. Gini apa betul? Kok Gus Abbas jangan seperti itu, wah entenya seperti itu. Ya Gus Abbas mari, ya kue mari. Gak mari fa'in udtum ya udna nih, balik-balik meneh no. Dalile cari kustane kowe men udna balik meneh. Gino pembatan. Poros ceret perawu poros sedulur mawon. Ki Ma'ruf Amin pada waktu itu diberikan mandat oleh para ulama, para kiai untuk memblokir kekuatan, yaitu adalah radikalisme. Radikalisme di Indonesia ada dua, satu Wahabi radikal, nomor dua adalah Ba'alwi radikal. Artinya Wahabi radikal ono Wahabi tapi mboten radikal, Ba'alwi radikal wonten Ba'alwi mboten radikal. Gino mboten. Lha niku para serek para sedulur mawon. Niku Ki Ma'ruf Amin itu diberikan mandat oleh para ulama untuk jadi wakil presiden. Akhirnya Ki Ma'ruf setuju. Ki Ma'ruf ngendika, Kiai kula niku sampun sebah. Terus Kiai ngendika justru lek panjenengan pun sebah, usia umure panjenengan niku ngangge perjuangan KNU-an monggo nggih. Akhirnya dados wakil presiden oknum Ba'alwi ene sing elek-elek Kiai Ma'ruf dengan kurang ajar menyebut nama Kiai Ma'ruf, cuma namanya saja digandengkan dengan binatang yang najis. Nyuwun sewu, babi. Masya Allah, tidak ada lisan orang Indonesia yang berani bicara gitu sama kiai, nyebutin babi sama kiai, nggak ada kecuali lisannya Ba'alwi. Bener nomotan? Bener nomotan? Masya Allah, sudah itu mengajarkan di depan jamaahnya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jawab jamaahnya babi. Babi apa babi? Babi. Diulang, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Subhanallah. Ki Ma'ruf Amin, ulama ahlul fiqih yang sampai detik ini ilmunya durungan duit tereng wonten sing nandingi itu di babi-babi dumateng oknum cangkeme Habib sing jahil, ilmunya belum seberapa. Jahat nama mboten? Jahat nama mboten? Jahat nama mboten? Kurang ajar apa orang? Dibiarkan apa dilawan? Aja meneng bae sampean iki. Gino mboten? Subhanallah, dibilang babi, Pak. Akhirnya merambah apa? Sejarah NU-nya dibelokkan. NU kalau tanpa Habib gak bisa berdiri. Iki Ba'alwi pengennya pripun iki? Masya Allah, Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka, nggak bisa kenal Islam. NU tanpa Habib tidak pernah berdiri. Habib iki sapa? Ki medune sini ki makhluk sendi, ki medune sing ngendi ki? Gina apa mboten? Subhanallah, itu dilakukan oleh mereka dalam rangka memframing bahwa mereka orang besar, dalam rangka memframing bahwa bangsa Indonesia tidak ada apa-apanya. Filsafat ini adalah filsafat penjajahan Belanda. Itu yang kalian harus tahu. Masya Allah, subhanallah, terakhir menyebut apa? Ada seorang oknum Habib mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan orang pintar, berarti orang bodoh. Sudah puncak Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dibilang bodoh. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari saja sudah berani mereka mengatakan bodoh, apalagi kepada ulama yang lain. Pantas mereka menyebut Mbah Ma'ruf Amin dengan babi, pantas menyebut Gus Yakut menjadi apa? Menjadi anjing atau iblis. Pantas menyebut ulama-ulama kiai adalah kroco-kroco, dan ini adalah sesuatu yang melewati batas. Tidak boleh dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Kita punya martabat, kita punya kebesaran, lawan mereka.
Gini apa mboten? Subhanallah, luar biasa. Model seperti ini kadang-kadang kalian yang jadi pengurus NU-nya diam saja. Sesungguhnya kalian itu santrine sapa? Mbah Simpret. Sampean ku santrine sapa sampean? Wahai pengurus NU, santrine sapa? Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dibodoh-bodoh kalian diam, kalian santrinya Mbah Hasyim. Kalian itu Mbah Hasyim dijelek-jelekan, kalian diam. Kalian Banser di PKI kalian diam. Kalian itu NU digeser sejarahnya, kalian diam. Kalian itu Gus Yakut ya di iblis kalian diam. Ki Ma'ruf Aminnya di babi kalian diam. NU mengandung PKI kalian diam. Buya Said Yahudi kalian diam. Kalian itu kiai NU, ulama NU direndahkan, diinjak, kalian diam. Tapi angkene Habib disenggol, ente ngamuk-ngamuk, ente ini santrinya siapa? Saya tanya. Bisa jawab. Santri Ba'alwi sampean iki. Jangan-jangan ki ono Banser Ba'alwi ning kene gitu. Ki model kayak ki Banser Mbak Hasyim sama Banser Ba'alwi ya. Awas, ojo njaluk mangan ya. Santri Mbak Hasyim biasanya kuat-kuat, sakti-sakti. Gak mangan nganti esuk biasanya kiat kiai nggih. Sing jaluk mangan pengen ngemplok mangan iku biasanya nggih santri Ba'alwi niku. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur. Kalian itu di framingnya apa? Di framingnya adalah kalian itu adalah pernah di framing dengan PKI. Apa kalian nggak sakit hati? Yang namanya di Jawa Barat salah paham semua sama Banser. Ketika saya menjelaskan Banser dengan keras, mereka melawan. Di Riau itu sampai terjadi penolakan Banser dan Ansor. Kenapa? Dianggapnya Banser itulah PKI, Banser ada PKI-nya, Banser tidak mengandung Islam, tidak pernah membela Islam. Ikut doktrinnya siapa? Orang mung doktrinnya Wahabi, tapi ke doktrinnya cangkeme oknum Ba'alwi sing kudu kaplok. Merusak nama baik NU. Gini apa mboten? Para satu-satunya jalan, mari kita benahi dengan perjuangan Wali Songo dan Laskar sabilillah, insya Allah menang sedikit demi sedikit dari Sabang sampai Merauke. Kita semua akan sadar semua. Gini apa mboten? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kowe kabeh marang kaline Gusti Allah, rawe-rawe rantas. Nek balik marang kaine Gusti malam maring taline Gusti Allah. Dari Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar ingkang kagungan kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, ngendika para rasul sing dimasuk hablullah niki para ulama. Ulama sing disebutaken dumateng Kanjeng Nabi, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama sing dadi pewaris para nabi niku napa? Sinten? Ulama sing dadi pewaris nabi niku sinten? Kabeh ning Madiun ngakune ulama kabeh. Apa maneh sing batu keireng ngakune ulama. Simahum fi wujuhim min asari sujud Gus. Ya fi wujudihim wa fi wujuhihim wujud niku min baini mana biti syari ila aqsad takon ku jari Fathul Qorib kados ngoten. Nek teng batuk ya fi batukihim niku. Lha Gusti Allah ngendika simahum fi wujuhihim, ora simahum fi batukihim minas sawad. Ora kok. Aja dirobah-robah Quran niku. Kinapa mboten? Kula ngaji niku sing tuntas alfiah balaghah makne kudu tuntas sedaya. Gara-gara ngaji alfiah kok ora ngaji balaghah kaya kiye salah paham terus. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Para sedulur. Wonten hadits Kanjeng Nabi, miftahul faraji adzikru. Kunci daripada kebahagiaan, solusi adalah zikir, ingat dumateng Gusti Allah. Ini gara-gara ngaji nahwu soroftaf gak ngaji hadis, akhirnya diwaca ning kiai sing ora bener, miftahul farji azzakarun dasmut. Disakon Kanjeng Nabi ne jorong dasmut, takmu sing jorok. Para cerek para sedulur sedaya mawon niku. Nek kiai NU kadang-kadang apa pe didalili dadi susah siap. Wong NU niku ngerokok dalile napa Gus? Oh niku Gus ning
ning pom bensin ono pengumuman NO smoking, wong NO kedang rokok, ndas mau kiai ku ngomong kaya kiai NO smoking. Kino mboten. Zaman rumin niku tiyang NU mlebune ning teng P3. Dalile apa? Qul huwallahu ahad. Siji, Allahu samad ahad, siji Gusti Allah pira siji. Lawan apa Golkar? Golkar gambare napa? Witan wringin. Wala taqraba hadhihi syajarah. Aja merek-merek witan kiye. Lu kiai ini sampean mungkar membolak-balikan fakta Quran gitu. Ya baru niku ono saingan maning napa PDI gambaran napa? Gambarannya adalah banteng. Oh, innal baqara tasabah alaina surah jelas gue. Gak jelas gue loh. Wah, mesti dalil kabeh marang kiai NU. Nglawan kiai NU susah dalile metu kabeh. Maka orang Wahabi tanya dalil sama NU salah sasaran itu. Paling pinter dalil ya wong NU. Mungkin apa mboten? Para syirek, para sedulur sepon. Sapa Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, ngendika dumateng kitab Jami'ul Usul fil Auliya bahwasanya yang dimaksud daripada pewarisnya para nabi adalah min jihatil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah, zamane para nabi disebute wonten menusa ingkang kagungan khususiyah saka Gusti Allah. Napa khususiyatun nubuwah? Saking khususiyatun nubuwah medal napa jauharatun nubuwah, mutiarak nabinan medal mali at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung saka Gusti Allah. Mila nabi rasul gak belajar pinter piyambak. Mila nabi Adam niku saged ngalahke iblis, walaupun iblis itu profesor doktor iblis, mondok marang Gusti Allah niku sudah ratusan juta tahun, kalah dumateng nabi Adam. Mondok wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ngendika ay lahdzatan yasiratan, belajar mung sekedap tapi ilmune kullaha, sakabehane ilmu. Ini menunjukkan terus Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli bahwasanya yang namanya ilmu itu laisa min amrin kasbiyin walakin min amrin wahbiyin. Ilmu itu ora sesuatu sing bisa diusahakan kelawan otak akale sampean, tapi ilmu adalah anugerah saka Gusti Allah. Buktine Nabi ada belajar sekedap tapi ilmunya sedoyo ilmu angsal, sementara iblis ratusan juta tahun tapi diberikan oleh ilmu tidak semuanya. Suma'araduhum 'alal malaikat, dipetukna marang Gusti Allah. Ternyata iblisnya keok kalah, padahal Nabi Adam niku junior. Milo ojo lok ngremekna junior senior niku. Aku mondok 15 tahun ning Lirboyo ya tapi gak pinter-pinter. Kadang-kadang enek wong mondok setahun pam pinter ngalim wonten niku saka Gusti. At-ta'alimul ilahiyah termasuk amrun khariqun lil adat, perkara sing bedol saka adat sing disebut mukjizat. Mukjizat dari at-ta'alimul ilahiyah ini adalah min ba'di fadlillah, saking anugerah Gusti Allah sing disebut hadza min fadli rabbi, yaitu adalah nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabihi wa latansurunna ansor banser. Kone NU ngarani sampean ansor niku bukan kasbun, niku minallah ansor. Mila para rasul, para nabi, para rasul pada waktu zamanul arwah sesuai ingkang dipun ucapaken dumateng al-Imamul Kabir wa Syekhul Kabir wal Bahru Zaghir khatimu awliya'il warithina fil awwal wal akhir muhyil haqqi wad din ala takrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya itu di zaman sing disebut zamanul arwah, para nabi pang rasul diberitahu oleh Allah akan datangnya nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah diumumkan sejak zamanul arwah, kanjeng Nabi jasadat belum ada, masih berupa nur. Dan para nabi para rasul dibuat janji wa id akhadna mitsaqan nabi.
Perjanjian apa perjanjiannya? Satu, la tu'minun nabi, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Terus Imam Syafi'i beriman di sini maksudnya maca syahadat. Syahadat kanggo Kanjeng Nabi, milo Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Musa kabeh niku ngucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa mereka bersyahadat kepada Rasulullah? Karena sudah janji di depan Allah sejak zaman Nur Arwahku dan Imam Syafi'i. Para cerek para sedulur sedaya mawon sejak zaman doa Allah nomor kaping kali wala tansurunna, kalian harus menolong Muhammad. Lafaz menolong, bantu pertolongan dari Allah itu bukan kaleng-kaleng. Memang yang namanya khususiyatun nubuwah itu akan membuahkan nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Allah pasti akan menolong nabi dan rasul yang memiliki khususiyatun nubuwah. Milo iblis ratusan juta tahun belajar marang Gusti Allah jadi makhluk yang teristimewa di depan Allah, sementara Nabi Adam baru diciptakan, tetapi ilmunya dikalahkan oleh Nabi Adam. Orang ditolong, Nabi Adam yang menang, iblisnya kalah, sebab yang memegang khususiyatun nubuwah bukan iblis tapi Nabi Adam. Maka Nabi Adam yang mendapatkan nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Kalau secara tauhid kan semua tahu. Maka Nabi Rasul itu mesti menang. Nabi Dawud ngelawan Nabi Ibrahim ngelawan Numrud yang menang. Nabi Dawud yang kono ngelawan wong-wong semua bener menang. Nabi Musa, Nabi Harun gak duwe apa-apa, wonge melarat gak duwe apa-apa, tapi diperintah mari Gusti Allah ngelawan Firaun. Ya Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun runtuh. Kenapa? Nusratum minallah. Kugas ngantuk namun mboten sing ngantuk biasane boten napa-napa, sing tuwek-tuwek ngantuk mawon boten napa-napa. Sanggine kula biasa ditinggal ngantuk tekan ning pengajian gitu gak dipahi maem ditinggal ngantuk biasa kula. Mun dadi kiai NU ya kudu sabar. Nah samangkene bubar pengawasan mripate masih merem mawon gak usah digugah, gak digotong mawon teng kuburan sebelah kanan. Beres uripe beres gak ngerepot ke sampean. Para cerek para sedulur sedaya niku para cerek para sedulur. Kemudian juga para cerek para sedulur Kanjeng Nabi wonten dumateng wulikat kanane wonten khatamun nubuwah, tulisane napa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kamu menghadap kemana saja Muhammad, kamu pasti menang, dibantu oleh Allah. Maka Kanjeng Nabi perang Badar, Kanjeng Nabi cuma sekian ribu sementara musuhnya puluhan ribu. Kanjeng Nabi menang. Perang Khaybar nanti lawannya ratusan ribu, Kanjeng Nabi menang. Perang Badar menang, perang Uhud menang, perang nopo mawon menang. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi harus menang. Sebab nek ora menang, maka khususiyatun nubuwah sebagai kehormatan fadlu minallah ke bakal kalah ning kebatilan ke gak oleh bola ono turun dumateng Al-Qur'an ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Pemegang tampuk kekuasaan fadlullah adalah Gusti Allah. Nusratu minallah, mila NU selalu menang. NU nglawan napa mawon menang, sebab NU ulama-ulama adalah warasatul anbiya, pemegang nusratu minallah. NU lawan napa menang? NU nglawan Orde Lama menang, nglawan Soeharto Orde Baru menang, nglawan Masumi saiki wis gak eneh. NU ne oneh kira mboten menang napa mboten? Mutu mali sapa HTI, wah jenggote dawa-dawa ning ya kaya jenggote dawa celanane cingkrang. Kira mboten? Tapi ning kitab ora mudeng, ning suraf gak mudeng. Ya padha ae wonten teng kampung kula Bu. Nggih, tiyang sing jangkote dawa wonten jangkote dawa-dawa ning gak ngerti Quran, gak ngerti ngaji. Apa ya wedhus kacang. Nggih napa mboten? Niki seneng-seneng model jenggot, model kaya jenggote tok. Para serek para sedulur sedaya mawon. HTI menfitnah NU, HTI dihancurkan oleh Allah. FPI dipimpin oleh para Ba'alwi, tidak tanggung-tanggung mengklaim sebagai cucunya Rasulullah. Apa kurangnya? Dalil hati dikeluarkan, jubah dikeluarkan, tasbih dikeluarkan, kata-kata laknat terkutub, caci maki fitnah dikeluarkan. Dah menang, dihancurkan oleh Allah. NU tetap menang. Nusratum minallah. Maka dalam perjuangan ini orang NU, orang Indonesia gak usah takut, pasti kita akan menang. Kira-kira Islam niku mesti menang.
Para sederek para sedulur sedaya mawon niku. NU zaman rumiyin tahun 45 nglawan Londo. Sinten sing menang? Zamane Mbak Abbas. Sinten sing menang sinten? Menang NU nggih? Indonesia nggih? Belanda. Sekutu datang di Surabaya. Inggrisnya sudah mengeluarkan pamflet 2 kali 24 jam. Orang Indonesia harus tunduk berada di kekuasaan sekutu dari Inggris. Bung Karno sudah bergetar matur dumateng Pak Dirman. Bagaimana kalau seumpama Indonesia dikasihkan sama sekutu dulu, jadi nanti akhirnya kita ambil lagi dengan cara negosiasi politik, diplomasi. Akhirnya Pak Dirman gitu, jangan seperti itu. Kita ini sudah memerdekakan Indonesia ini luar biasa, korbannya sudah banyak, cukup, Mbak. Tapi kita tidak punya senjata, sedangkan kita waktunya cuma sekian hari. Terus Pak Dirman, kita tidak, kata Pak Karno, kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Mereka senjatanya lengkap, punya bom atom, punya apa. Akhirnya Pak Dirman ketika Pak Karno, kita masih punya kekuatan. Memang kita tidak punya kekuatan senjata, memang kita dari persenjataan kita tidak kuat, tapi kita masih memiliki kekuatan yang bisa menumbangkan kekuatan mereka. Kekuatan apa itu Pak Dirman? Kekuatan spiritualitas daripada masyarakat dan santri NU Nahdlatul Ulama. Mari kita ke Mbah Hasyim, datang ke Mbah Hasyim. Begitu lah, masuk kita ke Mbah Hasyim. Ke Mbah Hasyim Asy'ari, langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari para sedulur menemui Mbah Wahab, langsung bertemu dengan Mbah Abbas dan dengan kiai yang lain. Para sedulur merancang apa? Merancang untuk merebut kembali Indonesia dan Surabaya dari cengkeraman sekutu. Maka ditelurkan satu hukum yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Apa resolusi jihad? Membela Indonesia, kalau mati syahid. Subhanallah, bergerak di Madiun, di Surabaya, Cirebon, Kalimantan, Sumatera, orang bangkit semua, ramai-ramai berbondong-bondong ke Surabaya, termasuk juga kiai-kiai NU para dulu. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan dengan para ulama, para kiai, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut taliwondo, rapatkan barisan kalian, ijo royo-royo, jangan tertan, sekali melangkah, jangan mundur. Ini yang namanya sekutu datang dengan Inggris, Belanda di belakangnya akan mencaplok kita lagi. Negara kita sudah merdeka. Kalau seumpama dibiarkan, maka mereka akan menguasai kita lagi. Agama kita juga akan hancur. Mari kita ijo royo-royo, rapatkan barisan. Wahai bangsa Indonesia, wahai orang NU, siapkan senjata kalian seadanya. Lillahi ta'ala, di bawah panci para ulama, di bawah kibaran sang saka merah putih, kita bergerak. Bapak tuane sampean saking Madiun, Mbak Abbas sudah mau datang ke Surabaya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengumumkan seperti itu. Mari kita gadaikan nyawa kita untuk Indonesia, kita teteskan darah kita, mari kita gadaikan nyawa kita. Begitu hebat niku bapak tuane sampean ngelawan Belanda, ngelawan sekutu, begitu hebatnya membela bangsa dan tanah air. Tekoning putune malah jadi muhibbine Ba'alin dasmu. Wis aja cengar-cengir sampean. Kenapa mboten? Masya Allah, akhirnya bapak tuane sampean niku dados napa? Dados apa komandan Pansor. Siaplah. Apa? Kita konsentrasi langsung ke Surabaya. Kita korbankan nyawa kita, bela para ulama, para kiai. Kita rebut Indonesia, jangan sampai Indonesia ada di tangan mereka. Maju jalan. Ku kasih ngantuk. Saking sarubane maju jalan, saking ngancuk, saking cepet maju jalan. Senjatane nopo? Senjatane nopo? Boten gadah senjata, Pak. Sekutu pesawate, bome, bedil. Yang gak dibedil yang ngantuk terus gitu.
Ki suwe-suwe gawe mengkel ati aku ya. Bapak tuwe sampean niku napa senjatane? Gak duwe senjata, Pak. Ana bambu dibekto bambu, ana ulek-ulek dibekto ulek-ulek. Wonten sapu dibekto sapu, pacul dibekto sapu pacul. Apa terus para ulama para kiai satu senjata untuk mereka apa? Baca sholawat dumateng Kanjeng Nabi untuk memperteguh gerakan kalian adalah gerakan membela kesucian Nabi dengan kesucian bangsa kalian berkurang. Subhanallah, sholawat bergema sholawat di mana-mana. NU berkibar, merah putih berkibar. Ana sairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad ubitul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min duni zad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Dramben saka Kedirine medal grim kotokan kotang grim kotokan kotang grim kotang grim kotokan kotang grim kotokan grim kotokan kodang niku dramben Kediri jane jaman kemian niku dereng wenten sing ngalah nek munine mawon ki grim kotokan kodang. Mbok tua sampeane bari nangis-nangis sing bapake kowe rawe rantas jihad ning NU malang putung derek ning NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane Nabi ayo mlebu kabeh jongan tilali ayun derek kabeh jongan dikeri genjring saka ngancuk pong giring dibopong giring popong dibopong niki gering genjring mantenan gitu. Giring gotong giring popong giring gotong giring genjring ngancuk iki. Masya Allah, gini apa mboten? Masya Allah, sebelah kanane gawa mancing sebelah kiri mumpung gembleng niku bahenol bahasa Cirebon niku. Mumpung gembleng waktu sing perapatan Madiun gawa mancing mumpung gembleng pong giring dibopong giring niku grim kotokan kodang grim. Masya Allah, kiyaine brul podo titip marang masyarakat Pak niki Surawe dijaga ya direksa niki musala bari masjid masyarakat pengajine sing bisa nggantiaken kula nggih Pak Kiai. Aku narep ngadosi khidmat mateng Basim Asy'ari kalim Mbah Wahab kalim Mbah Abbas nggih panjenengan niki sehat kondur mali meniki Kiai nggih Pak insyaallah nek Gusti Allah maringi manjang umur nggih akhire Kiai nem brebes mili niku masyarakat sami nangis sedaya Kiai ne brul ning kono padha nganggo tetep pedati nganggo pur ngangge jaran akhirnya pada berungono pada sholawatan kabeh akhirnya sholatullah salamullah akhirnya sholawat badar berguna di mana-mana jare ning kono masyarakat dengan diko selamat datang selamat pergi kami ucapkan kepada Kiai bari nangis kepada Kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada Kiai kami haturkan jiwa dan raga kami pasrahkan
sudah penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Zaman rin NO Nahdlatul Owel lama saiki NU sabnawon ikut dengan semangat daripada Nahdlatul Ulama membela agama, membela negara, milik dumateng para ulama, akhirnya sekutu dengan kekuatan luar biasa. Itu yang namanya sekutu. Tidak ada sejarahnya ditumbangkan oleh orang, tidak ada sejarahnya dikalahkan oleh orang. Sekutu ngelawan Inggris di ngambil Inggris di India, Inggrisnya tumbang. Sekutu ngelawan Italia di Libya, Italianya tumbang. Ngelawan Inggrisnya tumbang. Ngelawan Jermannya kalah. Ngelawan Prancisnya kalah. Ngelawan Amerikanya kalah. Ngelawan Belandanya kalah. Ngelawan Inggrisnya kalah. Sekutu ngelawan bapak tuane sampean Santi Nahdlatul Ulama dalam catatan sejarah. Sekutu bertekuk lutut bubar hancur di mata Indonesia. Maka dari itu para Rasulullah, orang-orang yang semacam ini yang mengukir peradaban emas di Indonesia dipecundangi oleh klan-klan Ba'ali semua jelas. Mereka bisa menghancurkan Yaman, mereka bisa menghancurkan Hadramaut, mereka bisa menghancurkan Libya, mereka bisa menghancurkan Afghanistan, tapi mereka akan mati busuk di Indonesia. Mungkin omongkan monggo panjenengan sak menika bangke wonten pelantikan niki Gus Jami sang wonten saja suwe-suwe monggo sampeyan pingsan kabeh. Saking kula cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu kula tengah iki. Kiai Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini nanti yang ada di sini insyaallah di barokah dumateng Gusti Allah akan dicatat dalam sejarah. Sempurnakan atmim mahabbataka ila din wa ila Allah wa ila rasulih. Sempurnakan Gusti Allah niku syariat Nabi Maulid itu itmam wa atimul hajj wal umrah wa atimul hajj wal umrata lillah. Lah itu atimmu itmam. Maka tadi sempurnakan sangat rampung maka wonten panjenengan menyaksikan perhelatan daripada pelantikan PWI ingkang badhe dipun sampeyan dumateng Gus Jami inggih. Kula tak mati istirahat kok ngejur. Saya kula cekat men manon. Saya pesan kepada kalian di dalam membela bangsa, membela negara, membela NU, membela agama, membela Rasulullah, membela kiai, membela ulama, jangan ada kata takut. Siap? Siap. Tidak boleh ada kata takut. Siap? Siap. Jangan mundur. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.